ini coaching antara guru dengan murid ya Bu Winda, di mana yang menjadi coachnya Bu Winda dan coachingnya saya sendiri. Yang mana permasalahannya adalah murid ini memiliki keluhan dia tidak nyaman di kelasnya karena disindir terus oleh guru bidang studi atau guru bahasa Inggris. Kemudian dia merasa ingin ngobrol, sekedar mencari solusi dari masalahnya dengan diharapkan dia tempat bisa bercerita. Dan di sini dia memilih guru kelasnya ya. Oke Bu Winda, sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, Ibu baik, Nak. Di sini kita akan mengobrol, mungkin akan membantu ya. Di sini Ibu lihat pada anak Ibu di sini kita akan membutuhkan waktu yang agak lama ya Nak pada saat kita melakukan coaching hari ini ya Nak. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Nak, bolehkah Ibu bertanya pada akhir-akhir ini itu kan Ibu memperhatikan anak Ibu itu terlihat murung, itu pun terlihat semangat belajarnya pun berkurang. Itu kenapa Nak? Iya Bu, saya merasa perlu seseorang untuk teman bicara karena saya ada masalah yang yang mengganja dalam pikiran dan hati saya Bu. Tapi sebelumnya Ibu, makasih Ibu udah mau menjadi teman ngobrol saya, mau ikut saya Bu. Oh ya Nak, di sini dari yang anak Ibu rasakan tadi, apa yang bisa Ibu bantu Nak? Saya mau cari solusi Bu dari masalah saya Bu. Saya pusing Bu. Terus apa lagi Nak? Terus saya bingung Bu, kenapa seperti ini ya Bu. Saya juga pengen tahu penyebabnya Bu. Saya jadi bingung gini. Makanya saya mau sharing sama Ibu. Sekarang coba anak Ibu ceritakan kepada Ibu apa yang anak Ibu rasakan pada saat sekarang ini Nak. Yang saya merasa kalau saya rasanya nggak nyaman di kelas Bu. Terutama pada satu mata pelajaran. Gitu Bu. Terus mengapa anak Ibu merasa tidak nyaman berada dalam kelas tersebut Nak? Itu Bu, ketika belajar sama Ibu Inggris Bu, akhir-akhir ini saya kurang belajar. Saya tidak nyaman Bu. Pikir kenapa ya Ibu guru bahasa Inggris itu Bu Sari, dia selalu nyindir-nyindir saya di dalam kelas. Oke, coba anak Ibu pikirkan menyindir seperti apa yang dilakukan oleh guru tersebut dan kenapa anak Ibu merasakan bahwasannya seorang guru tersebut menyindir anak Ibu sendiri. Kenapa Nak? Coba anak Ibu jelaskan. Iya Bu, soalnya waktu Ibu tuh ngajar di dalam kelas, Ibu tuh bilang sama teman saya, sambil melirik sama saya, Ibu tuh bilang kalau les bahasa Inggris itu penting, padahal kan saya nggak les. Kemudian Bu bilang les bahasa Inggris itu penting biar lebih mendalami materi, kata Ibu itu. Ya. Lalu bagaimana menurut anak Ibu tentang hal tersebut? Kalau menurut saya sih Bu, memang ya Bu, les bahasa Inggris itu benar sih apa yang dikatakan Ibu itu. Berarti les bahasa Inggris itu kan bagus ya Nak. Tetapi yang bertanyakan, kenapa anak Ibu tidak ikut les bahasa Inggris saja?
Kenapa anak ibu tidak ikut les bahasa Inggris itu kenapa gitu? Saya sebenarnya mau Bu, tapi saya nggak bisa Bu. Masalahnya uh, ibu tuh mungkin suka sama saya karena nilai saya sering jelek sama ibu bahasa Inggris itu. Makanya mungkin nggak sama saya Bu. Jadi menurut anak ibu, pada pembicaraan anak ibu dengan ibu sekarang ini, tujuannya untuk apa, Nak? Tujuan anak ibu berbicara sekarang ini tujuannya apa, Nak? Saya ingin mendapatkan solusi Bu yang tepat agar saya di kelas itu belajarnya lebih nyaman, nggak disindir-sindir lagi sama ibu bahasa Inggris. Dan saya pun dapat nilai bagus Bu. Kalau seperti itu, selama anak ibu menjalankan proses pembelajaran dengan ibu tersebut, apa hambatan yang anak ibu rasakan pada saat sekarang ini, Nak? Kebetulan kan lesnya di sore hari, sedangkan waktu sore hari itu saya lagi latihan sepak bola Bu untuk persiapan lomba. Orang tua saya bilang juga nggak boleh ninggalin latihannya karena itu juga penting gitu Bu. Jadi bentrok Bu. Oh, bentrok ya, Nak. Lalu menurut anak ibu, coba anak ibu pikirkan, itu kan ada dua hal antara les bahasa Inggris sama les bulu tangkis ya, Nak. Bukan di sini, Bu, sepak bola Bu. Oh, sepak bola. Oh ya, berarti antara les bahasa Inggris sama sepak bola ya, Nak. Di sini coba Iya, anak ibu pikirkan keduanya ini manakah yang prioritasnya yang diutamakan? Nah, apakah sepak bola atau main bulu tangkis? Nah, coba anak ibu pikirkan. Mungkin keduanya sama sih penting. Hobi sepak bola Bu, tapi saya juga nilai karena Bu. Mungkin penting aja keduanya Bu. Tapi saya belum bisa, masalahnya ini Bu, saya belum bisa bagi waktu gitu karena waktunya kan sama. Jadi itu masalahnya Bu, hambatan saya Bu. Berarti keduanya menurut anak ibu kan keduanya penting ya, Nak. Antara sepak bola sama les bahasa Inggris keduanya penting. Lalu bagaimana anak ibu mengatasi kedua masalah hal tersebut, Nak? Mungkin kalau untuk les bahasa Inggris, mungkin saya dulu akan menemui guru bahasa Inggrisnya Bu, terus saya mau bilang saja kendala saya ini, saya lagi latihan sepak bola juga buat pertandingan besok. Kemudian mungkin les lainnya bisa jadi saya mendapatkan link video atau catatan materi tentang bahasa Inggris Bu, supaya bisa saya belajar daring aja Bu. Kalau nggak bisa saya tatap muka langsung, mungkin saya bisa belajar daring atau online saja Bu di rumah. Kemudian saya minta dibuatkan jadwal les yang nggak bentrok sama latihan sepak bola saya Bu. Soalnya kalau hari Sabtu kan saya tidak latihan Bu, libur. Ya. Gitu Bu. Oh ya, Nak. Di sini berarti anak ibu bisa untuk belajar menggunakan pembelajaran secara daring dan tidak mengganggukan jadwal latihannya, Nak? Bisa Bu. Saya bisa belajar pakai laptop atau pinjam HP kakak saya Bu. Atau laptop kakak saya. Itu bagus ya, Nak. Berarti anak ibu bisa menggunakan belajar daring, itu merupakan suatu tujuan yang bagus. Selanjutnya apa tindakan yang akan anak ibu lakukan lagi dalam proses pembelajaran ini, Nak? Iya Bu, saya akan menemui guru bahasa Inggris saya tuh Bu. Kemudian saya bicara sama beliau dan mengatur waktu untuk ikut les. Kalau hari Sabtu kan saya bisa langsung tatap muka sama ibu bahasa Inggris. Kalau hari lainnya saya minta daring aja. Gitu Bu.
Oh ya, bagus sekali ya nak atas tindakan yang anak ibu lakukan. Berarti anak ibu sudah menemui jalan keluarnya nak. Berarti di sini Alhamdulillah. ya berarti di sini kan anak ibu akan melakukan daring itu merupakan satu hal yang bagus ya nak. Berarti anak ibu di sini bisa membedakan antara mana yang prioritas yang diutamakan dan mana yang harus anak ibu diperlukan. Tetapi di sini Bu lihat anak ibu itu merupakan hal yang bagus mengambil keputusan. Di sini anak ibu bisa mencari solusi dari apa yang anak ibu lakukan. Anak ibu dalam melakukan hal ini, ibu lihat anak ibu bisa menjalankan proses pembelajaran seperti ikut les bahasa Inggris terlaksanakan, dan anak ibu pun juga bisa melaksanakan latihan main bola kaki tadi nak, sepak bola ya nak. Itu Ya, bisa Bu. anak ibu arahkan. Itu merupakan suatu tindakan hal yang bagus nak, yang anak ibu ambil gitu kan. Semuanya bisa terlaksanakan, tidak hanya salah satunya. Maka di sini ibu lihat anak ibu itu bisa melakukan keduanya, tidak tertinggal gitu, semuanya bisa terpenuhi. Itu luar biasa dan suatu tindakan yang bagus nak. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya, Bu. Ya nak, kamu itu merupakan anak yang hebat ya. Ibu yakin kamu pasti bisa untuk mengatasi semuanya tanpa usaha. Kamu orang yang berusaha yang sangat luar biasa. Ibu yakin kamu pasti bisa terpenuhi apa yang kamu inginkan. Semangatmu luar biasa nak. Semangat ya nak. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih sarannya Bu. Ya nak, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam nak. Nanti kalau ada lagi keluhan atau kendalanya boleh ya diceritakan lagi sama ibu ya nak. Semangat Iya nak. Bu, terima kasih Waalaikumsalam. Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Ya nak, sama-sama. Jadi permasalahannya apa sekarang Bu? Antara masalahan yang saya ambil sendiri, yang Winda ambil di sini, Bu, adalah tentang tingkah laku dan semangat belajar anak, Bu. Di mana dilihat di sini bahwasanya minat belajar dan sikap anak itu berbeda dari dulu, Bu. Pada saat Winda menjadi siswa dibandingkan dengan sekarang itu luar biasa bedanya, Bu. Pada saat kan sekarang Winda belajar di SMP itu, Bu. Pada saat Winda menduduki sekolah di SMP dulu, itu kan ada saja satu orang guru saja yang melihat, jangankan mendekati kita, Bu. Yang lihat saja dari jauh kita sudah, wah, merasa takut gitu, Bu. Kita langsung untuk dalam barisan, kita langsung rapi barisannya. Kita dalam ngomong, kita langsung berhenti dan diam. Tapi sekarang, Bu, Winda lihat kepada siswa kita, pada siswa Winda sendiri, jangankan kita lihat, kita sudah berdiri di sampingnya saja, siswa tersebut tidak menghiraukan, Bu, gitu. Winda lihat berbeda begitu luar biasanya sikap anak sekarang, Bu, dalam proses berbaris, baik pun belajar gitu. Sikap anak pun juga berbeda. Dulu kalau dalam sikap etikanya, kalau ada guru di depan itu kan kalau mau lewat saja itu merasa takut gitu, Bu. Nggak berani. Sekarang anak itu kalau ada guru di depannya atau berada, dia seenaknya saja berlewat di depan guru. Kalau dalam berbaris anak tersebut, kalau ada guru di sampingnya, dia tetap ngomong sama temannya, Ibu. Itu yang akan permasalahan yang Winda hadapi sekarang, Bu. Makanya di sini Winda minta solusinya sama Ibu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Oke, Bu. Kita cari solusi sama-sama ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Winda. Ya, waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, Bu. Siang. Apa kabar Bu Winda? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Ella bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini Bu Winda datang ke ruangan saya karena ada apa nih? Kayaknya penting banget. Iya, Bu. Di sini saya datang ke ruangan Ibu, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Bu, ada sesuatu yang ingin saya minta solusi, Bu. Itu, Bu. Ada kendala yang kita hadapi, Bu. Jadi Bu Winda mau kita coaching ya, mau di coaching ya. Iya, Bu, mau minta waktunya Ibu untuk bisa kita berdua coaching, Bu. Iya, ya saya ada waktu Bu. Silakan Bu Winda. Apa masalahnya ini sehingga segitu seriusnya nampaknya?
Ya Bu, masalah yang Winda hadapi sekarang Bu, pada saat sekarang ini kan Winda dipercaya mengajar di SMP itu Bu. Winda merasakan siswa SMP sekarang tuh berbeda banget dengan saat Winda menjadi siswa dulu Bu gitu. Contohnya saja Bu dalam berbaris gitu. Kalau Winda saya perasaan dulu kalau dalam berbaris dilihat saja guru itu dari jauh wah gitu. Kita udah merasa gemetar gitu Bu, takut gemetar, langsung berhenti berbicara. Kegiatannya itu kita berhentikan Bu pada saat upacara. Seolah-olah itu kita seperti patung Bu. Tapi sekarang Winda lihat siswa sekarang tuh Bu, jangan deh kita lihat gitu kan, udah kita dekat sama dia, sudah kita di samping dia, dia siswa itu tidak peduli Bu. Dia tetap melakukan kegiatannya Bu. Itu yang Winda hadapi sekarang Bu. Sikap siswa pun juga seperti itu Bu. Dalam belajar pun seperti itu. Pada saat belajar kalau lewat sikap anak siswa itu juga semakin menjadi sekarang Bu gitu. Kalau dulu kan kalau ada guru kita mau lewat nanti aja di belakang guru, kita ngilak kita lari dari hadapan guru tersebut. Sekarang siswa enggak Bu, ada guru tetap juga lewat di hadapan guru tersebut. Itu yang Winda hadapi sekarang Bu. Oh, jadi Bu Winda yang membuat Bu Winda merasa Bu Winda gelisah itu jadi mengeluhkan tentang sikap siswa di kelas Ibu ya? Iya Bu. Seharusnya sikapnya lebih baik malah lebih buruk ya Bu? Dibanding sekarang Bu, siswa itu lebih buruk Bu. Oh, sekarang sikapnya lebih buruk ya Bu ya? Iya Bu. Oke Bu. Jadi zaman semakin ini membuat mungkin karena ya pengaruh perkembangan zaman yang membuat siswa tersebut kurang rasa santun dan sopan kepada gurunya. Mungkin apa yang Ibu Winda rasakan mungkin hampir semua guru merasakannya sekarang mungkin Ibu Winda. Cuma kayaknya Ibu Winda ini lebih terasa ya Bu ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Seharusnya minat belajar dan sikapnya lebih bagus meningkat, melainkan sebaliknya Bu Winda. Iya Bu, seharusnya kan Bu dilihat dari sekarang tuh bukan kita lihat sekarang Bu, keadaan belajar kita kan sudah dimasuk zamannya canggih gitu Bu, modern gitu kan, teknologi kita berkembang gitu. Seharusnya minat belajar anak itu semakin meningkat Bu gitu. Yang kedua, sikap anak itu kan semakin meningkat dengan perkembangan teknologi. Tetapi yang Winda lihat sekarang Bu malah sebaliknya Bu. Dengan perkembangan teknologi sekarang, minat belajar anak kan semakin menurun Bu. Anak malas-malas belajar. Seharusnya kan kalau udah teknologinya udah meningkat, anak itu kan bisa belajar dari sumber apapun menggunakan HP. Itu kan seharusnya bisa anak manfaatkan Ibu. Dengan perkembangan teknologi, seharusnya anak itu lebih minat belajarnya lebih meningkat Bu dibandingkan dulu. Malahan itu lebih menurun Bu. Itu yang udah rasakan Bu. Oh gitu ya Bu. Oke Bu Winda. Ya Bu. Dari perjumpaan kita nih punya waktu pendek ya Bu Winda. Dari pertemuan Ya Bu. kita ini apa yang ingin Bu Winda capai ini? Apa yang Bu Winda inginkan dari pertemuan kita ini? Dari pertemuan kita hari ini Bu, Winda ingin tuh anak itu minat belajarnya semakin meningkat Bu. Yang kedua, Winda ingin anak itu dalam proses pembelajarannya kan tadi semakin meningkat, sikapnya pun lebih baik Bu gitu kan. Dia bisa dalam berbicara itu menggunakan kata lemah lembut. Pokoknya sikap dan minat belajar anak itu semakin meningkat lah Bu, tidak menurun seperti pada saat sekarang ini Bu. Menurut Ibu Winda, apa yang sudah Bu Winda usahakan untuk hal tersebut? Yang sudah Winda usahakan dalam hal tersebut Bu, dalam proses pembelajaran itu Winda Bu sering memberikan motivasi itu Bu. Dalam sebelum belajar Winda Winda berikan motivasi dalam belajar itu. Kita belajar itu untuk apa Nak? Berarti kita harus menjadi, sekarang kita lihat perkembangan teknologi kita itu sekarang udah
saja orang lain saja pengen sekolah itu nggak bisa. Tetapi sekarang karena nggak ada biaya, sekarang kita gratis sekolahnya. Winda beri terus motivasinya, Bu. Bahwasanya sikap ini dulu kan bagus, anak orang-orang memiliki sikap seperti itu. Sekarang anak ibu seperti ini tidak boleh. Winda beri terus motivasinya, Bu. Bahwasanya dulu itu pengen sekali sekolah tapi nggak ada biaya. Sekarang digratiskan oleh pemerintah, sedangkan sedangkan kalian tidak mau sekolah. Coba kalian pikirkan. Tidak semua bisa melakukan pendidikan. Anda bilang berikan motivasi seperti itu, Bu. Iya, mungkin itu sudah langkah yang bagus yang udah Ibu Winda lakukan itu menurut saya. Kemudian selain memberikan motivasi, apa lagi yang bisa saya Ibu Winda lakukan agar sikap anak tersebut sesuai dengan yang Ibu Winda harapkan? Apa, Bu? Kurang terdengar tadi, Bu. Iya, itu kan udah bagus. Langkah pertama tadi udah memberikan motivasi. Kemudian menurut Ibu Winda, apa lagi yang bisa merubah, walaupun tidak bisa kita merubah secara drastisnya, apalagi menurut Bu Winda yang bisa memungkinkan sikap anak ini berubah pelan-pelan ini, apalagi selain Bu Winda, menurut bisa jadi kalau sikap anak ini, Bu, bisa berubah lagi, Bu, menurut Winda sendiri, Bu, itu bisa jadi itu melalui pemantauan orang tua mungkin, Bu. Kalau pemantauan orang tua mungkin bisa anak itu berubah, Bu. Kadang Ibu Winda lihat anak itu bisa melakukan hal seperti itu. Kadang orang tua itu kurang memantau terhadap anak tersebut, Bu. Mungkin bisa memantau orang tua, pemantauan orang tua, Bu. Berarti kolaborasi ya Bu, orang tua ya, tepatnya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Itulah Bu Winda lihat tadi, Bu, pemantauan orang tua mungkin bisa, Bu. Ya, berarti intinya itulah Bu Winda, yang menjadi Bu Winda berarti intinya harus berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid ya Bu Winda ya. ya, Bu. Terus ada lagi nggak Bu yang harus Ibu lakukan selain memberi motivasi dan kolaborasi? Ada lagi nggak Ibu Winda rasakan yang lainnya? Apa yang harus Ibu Winda lakukan lagi? Bisa jadi mungkin bisa jadi saya melakukan pendekatan terus terhadap pemantauan siswa tersebut mungkin, Bu. Itu bisa mungkin, Bu. Kan anak itu saya tak berhenti memberikan motivasi. Berarti saya harus melakukan pendekatan dengan siswa itu, Bu. Itu yang bisa saya lakukan, Bu. Di sini juga antara siswa lebih dekat lagi, Bu. Pendekatan secara pribadi ya maksudnya ya? Ya, Bu. Ada lagi Bu Winda? Itu melalui pendekatan pribadi, sudah itu pemantauan orang tua dan selalu memberikan motivasi lah Bu kepada anak tersebut, Bu. Oh gitu. Sebenarnya sikap seperti apa yang Bu Winda inginkan ini? Selain ingin anak Ibu Winda itu inginnya seperti apa gitu nantinya sikapnya? Ya Bu, yang Winda inginkan Bu, anak Winda itu nantinya dia bisa minat belajarnya itu Bu, dia semakin meningkat Bu, dan itu yang pertama. Yang kedua, proses pendidikan anak tersebut Bu tidak tertinggal dari daerah-daerah lain Bu, itu yang kedua. Yang ketiga, Winda juga ingin anak Winda itu nanti Bu dalam dia memiliki sikap yang baik dalam ngomong yang lemah lembut, tidak kasar. Itu yang pengen Winda raihkan atau yang Winda inginkan terhadap siswa Winda tersebut, Bu. Oke, Bu Winda, berarti Bu Winda udah tahu ya, udah tahu apa langkah-langkah yang harus Bu Winda lakukan ya. Kalau begitu, kapan Bu Winda bisa memulainya?
Bu, kalau udah besok akan Winda berikan motivasi kepada anak-anak Winda, kepada siswa Winda, dan Winda akan mulai lagi memantaukan terhadap orang tua. Bisa Winda panggilkan orang tuanya ke sekolah satu persatu. Nanti kan mana anak yang kurang melakukan pemantauan orang tua, Winda melakukan kunjungan rumah, Bu, kayaknya, Bu. Supaya nanti anaknya itu bisa semangat lagi, Bu. Rencananya besok udah mulai Winda lakukan lagi, Bu. Supaya anak itu bisa berubah, Bu. Itu udah langkah yang bagus itu Bu Winda. Saya cukup mengapresiasi Bu Winda semangatnya. Kita sebagai pendidik, sebagai pengajar juga sebagai pendidik ya, bukan hanya mengajarkan, tapi mendidik anak menjadi mempunyai sikap yang baik dan mulia ya Bu Winda ya. Mungkin itu udah langkah yang tepat ya Bu Winda lakukan itu menurut saya. Jadi kapan ya, Bu, kita bisa ini lagi? Lihat, saya juga mau dengar cerita Bu Winda nanti setelah coaching ini. Bu Winda pasti akan mulainya. Oh ya, mulainya kapan ya Bu ya? Kapan Bu Winda mau ini mulai besok Bu, saya mulai sekolah besok saya akan Bu, saya akan menerap kepada siswa dan saya akan memantaukan tentang perkembangan siswa terhadap keluarganya lagi Bu. Besok akan saya terapkan Bu. Oh bagus Bu Winda. Semangat ya Bu Winda. Ya, Bu. Dari ya, Bu, terima pembicaraan kasih Bu. ini, apa yang udah Bu Winda dapatkan ini? Ada nggak pencerahannya? Ada Bu, dari permasalahan yang awalnya Winda bingung bagaimana cara menghadapi siswa yang begitu sikapnya yang kurang, minat belajarnya tadi yang kurang. Di sini dengan melakukan coaching dengan Ibu, Winda menemukan solusi Bu, gitu kan. Menemukan pencerahan atas masalah yang Winda hadapi Bu. Ibaratnya Bu, kalau awalnya Winda itu berjalan itu buntu Bu, nggak tahu arahnya Bu. Setelah melakukan coaching dengan Ibu, Winda terbuka lebar jalannya Bu, menemukan solusi suatu hal yang baru Bu. Maka di sini dengan melakukan coaching tadi Winda mendapatkan sebuah ide dan menemukan ide atas saran Ibu berikan tadi Bu. Langsung terpikir oleh Winda Bu. Sangat membantu sekali Bu yang atas melakukan coaching ini tadi Bu. Beban dan masalah yang Winda rasakan itu menjadi teratasi lah Bu gitu Bu. Sangat bermanfaat bagi diri Winda sendiri Bu. Iya. Semoga bisa membantu ya Bu Winda ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu solusinya tadi Bu atas arahan pencerahannya ya tadi ya Bu. Iya sama-sama Bu Winda. Lain kali kita ketemu lagi ya. Ya Bu, nanti kalau ada lagi permasalahan yang Winda hadapi atau ada kesulitan lagi, Winda mau minta waktunya lagi ya Bu, kita coaching lagi ya Bu. Oke Bu Winda. Iya Bu Winda. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Permisi dulu Bu. Iya Bu Winda.